Balik lagi kita di dalam belajar algoritma dan pemrograman. Video sebelumnya kita udah bahas satu contoh dengan penjelasan yang detail bagaimana cara memetakan atau menyelesaikan suatu persoalan dengan berbasis algoritma dan pemrograman. Video kedua ini lanjutan untuk kita belajar studi kasus yang kedua. Masih berkaitan dengan operator logika AND, OR, NOT, dan juga tentang percabangan. Langsung saja saya akan tunjukkan apa yang menjadi soalnya. Ini dia soalnya. Soalnya adalah untuk memvalidasi pendaftaran ulang mahasiswa atau mahasiswa baru ya. Ya, jadi biasanya kan dalam sebuah universitas itu misalkan ada yang pendaftaran ulang ya bagi seorang mahasiswa. Kita disuruh buat aplikasi ini. Dengan syarat ketentuannya adalah seperti ini ya. Buatlah sebuah aplikasi untuk memvalidasi status pendaftaran ulang mahasiswa. Dengan aturan yang diberikan ya seperti ini. Seperti ini. Artinya di sini yang menjadi patokan kita adalah validasi status pendaftaran ulang mahasiswa. Kemudian diberikan validasi dengan ketentuan-ketentuan yang seperti ini. 1. Mahasiswa hanya bisa divalidasi jika status akademiknya aktif. Berarti ini jadi satu syarat utama. Jika dia aktif berarti lanjut validasi. Berarti kalau dia tidak aktif berarti tidak lanjut validasi. Kemudian syarat kedua, jika aktif sistem akan memeriksa syarat administrasi. Artinya apabila status pertama dia kondisi yang aktif berarti lanjut ke pengecekan yang kedua. Pengecekan kedua dia akan memeriksa yang pertama syarat administrasi dia. Apakah dia harus sudah bayar UKT atau belum? Itu pengecekan berikutnya ketika kondisi satu ini terpenuhi. Nah, dia sudah bayar UKT atau ini kan ada dua kondisi yang dicek. Sudah bayar UKT atau memiliki mahasiswa. Nah, jika salah satu terpenuhi maka dia dinyatakan pendaftaran berhasil. Jika keduanya tidak terpenuhi maka dia dinyatakan ditunda, administrasi belum selesai. Artinya berarti di sini kita bisa nebak nih. Kalau misalkan dia aktif berarti dia lanjut pengecekan kedua, sudah bayar UKT atau memiliki mahasiswa. Salah satu saja dari dua hal ini terpenuhi, maka dia bisa lanjut ke pendaftaran. Berarti kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka dia tidak ditunda bahasanya atau dia ADN-nya belum selesai. Nah, namun ada pengecekan berikutnya lagi nih. Jika status akademiknya adalah cuti, ya kan? Kalau tadi kan status akademiknya aktif. Berarti kalau tidak aktif, berarti dia ditolak gitu. Berarti kalau dia tidak aktif, cuti misalkan. Jadi status akademik mahasiswa itu kan bisa aktif, bisa cuti, gitu kan. Nah, kalau dia cuti, sistem harus langsung menolak pendaftaran, artinya ditolak atau status cuti. Nah, berarti kalau dia cuti, berarti statusnya ini ditolak, tapi dia cuti. Berarti kalau dia tidak aktif, berarti ini ditolak, status tidak valid. Misal DO misalkan, atau lulus kayak gitu kan. Ini kan, kalau status akademiknya misalkan dia tidak aktif, tidak cuti. Misal dia udah lulus ataupun DO, berarti dia statusnya ditolak atau status tidak valid. Nah, dari kondisi yang pertanyaan seperti ini, berarti kita langsung ambil kesimpulan bahwa soal ini dikerjakan dengan percabangan. Itu udah pasti, percabangan. Dan multiple if. Multiple if apa? Ada beberapa kali pengecekan. Ada if di dalam if kemudian dicek kembali. Dan ini multiple if. Dan juga operatornya udah pasti and dan or. And or. Itu ya, itu yang digunakan. Dan ini langsung seperti tadi kita menyelesaikan soal tadi. Kita langsung ketika kita udah paham soalnya, udah paham alur untuk membuat aplikasi dari persoalan ini, berarti langkah pertamanya apa? Seperti tadi, kita tentukan dulu apa yang menjadi inputnya. Nah, di sini udah ada 3 alasan nih. Buatlah program yang menerima status akademik, status UKT, dan status mahasiswa. Berarti ini, dan ini adalah input.
itu menjadi input. Itu udah pasti, ini menjadi input. Kemudian yang menjadi proses ini 1, 2, 3, 4, ini semuanya itu adalah menjadi proses. Itu proses. Output, yang menjadi output apa? Yang menjadi output ini. Apa namanya? Ini saya berikan tanda. Ditolak status tidak valid, atau ditolak status cuti, atau ini ditolak, ditunda status belum selesai, atau ini sudah bayar UKT, atau ini ya sorry, ini ditunda, ditolak, ditolak. Ini adalah itu menjadi output. Ini menjadi output. Jadi yang saya berikan warna hijau itu semuanya adalah itulah menjadi outputnya. Pastinya adalah dalam konsep percabangan selection, outputnya akan dihasilkan berdasarkan kondisi-kondisi dia terpenuhi atau tidak terpenuhi. Itu ya. Nah, sekarang dari soal ini, sekarang kita selesaikan dalam bentuk apa? Saya tidak bahas lagi ke dalam tes deskriptif ya. Nah, ini sebenarnya tes deskriptif psikologi flowchart Python. Saya nggak bahas tes deskriptif lagi. Saya langsung menuju ke pseudocode. Saya buat kayak gini. Pseudocode. Kalau untuk yang tes deskriptif silahkan dirangkai sendiri berdasarkan dari video pertama tadi yang udah saya bahas kayak gini. Oke, sekarang saya masuk ke dalam bagaimana membuatnya dalam bentuk pseudocode. Nah, pseudocode kita langsung menuliskan di sini adalah dari soal yang sudah kita pahami di sini, dari soal ini yang sudah kita pahami, berarti kita buat variabelnya dulu. Variabelnya ada berapa? Dari ini, dari input, status akademik, status UKT, dan status beasiswa. Berarti kita langsung buat kayak gini. Var status akademik, tipe datanya adalah string. Var status UKT, tipe datanya adalah string. Var status beasiswa, tipe datanya juga string. Ini yang pertama, pseudocode. Berikutnya adalah input. Dia tidak ditentuin, langsung input. Input status akademik, input status UKT, input status beasiswa. Nah, ada satu lagi yang mau saya buatin biar berbeda dari penyelesaian yang sebelumnya. Artinya output ini yang menjadi outputnya yaitu ditolak, ditunda, ataupun ditolak status cuti, kita output ini simpan ke dalam sebuah variabel. Biar nanti dia disimpan dalam variabel, diset dulu dalam sebuah variabel, baru ditampilkan sebagai output, biar berbeda. Nah, jadi saya buatnya kayak gini saja. Saya buat sebuah variabel baru. Var status hasil. Saya beri nama status hasil, tipe datanya adalah string. Dan dia status ini tidak diinput, tetapi langsung nanti dia menjadi output yang tersimpan di dalam memori komputer. Oke, dah. Sekarang berikutnya adalah ini input udah jadi. Ini berarti bahagian dari input. Ini inputnya ya. Ini input. Oke, ini input. Sekarang berikutnya adalah output. Proses. Yang menjadi untuk bahagian proses. Nah, yang proses berarti yang mana? Yang ini. Itulah yang kriteria-kriteria ini. Kita buatnya kayak gini. If jika status akademik adalah aktif, kan sesuai dari yang ini. Ini aktif ataupun yang ini, sesuai dengan ini saja. Kita buatnya kayak gini. Jika status mahasiswa adalah bukan aktif pertama ya. Pertama adalah cuti. Ini kan. Oke ya. Bentar, saya lihat dulu nih.
Oh dia ini. Dia selain tidak aktif berarti dia langsung ditolak gitu kan. Misalkan kayak gini. Jika status akademiknya, ntar saya pahami dulu soalnya. Oh iya. Jika statusnya adalah pertama tidak aktif, artinya dia hanya bisa divalidasi kalau akademiknya aktif. Ya kan? Kalau dia selain aktif berarti cuti ataupun lulus ataupun DO. Jadi kita buatnya kayak gini. Jika status akademiknya adalah cuti, then maka print hasil ditolak. Status cuti. Itu dia. Kemudian else if, karena ada pengecekan berikutnya. Else if jika status akademik sama dengan aktif, then maka ada pengecekan lagi, dilihat dari status UKT dia. Artinya kan kalau dia aktif berarti dicek kondisi yang berikutnya, ada dicek lagi gitu. Nah kita buatnya kayak gini. Else if, ya kan, if dicek lagi, if status UKT sama dengan sudah bayar, sudah, kemudian or atau, ini kan di sini kan, nih sudah bayar atau memiliki beasiswa, berarti or status beasiswa sama dengan ada, then maka di dalamnya print di sini berarti ditunda, ya apa nih, pendaftaran berhasil, ya kan. Ini dia harus terpenuhi sudah bayar atau udah bayar UKT. Jika satu terpenuhi maka berhasil. Berarti kita tulis kayak gini, hasil pendaftaran berhasil. Nah, satu. Else jika salah satu dia tidak terpenuhi, else print hasil ditunda. ADM belum selesai. Artinya else ini ketika yang salah satu dari status ini dua-duanya tidak terpenuhi, maka ini hasilnya. Nah, kemudian kita tutup if yang di atas tuh, yang di atas else print hasil ditolak. Status tidak valid. Udah, ini prosesnya selesai. N. Nah, ini ada di atas ada start dulu ya. Ini kalau mau pakai start silahkan. Nah, ini udah selesai nih PCD kode kita. Ini adalah bahagian untuk proses dan output. Karena dua-duanya udah dalam satu ruang lingkup ya. Print ini kan output. Kalau if itu berarti dia proses. Nah, itu penyelesaian dengan berbasis algoritma PCD kode. Ini kodenya. Ini ya. Nah, sekarang dari PCD kode kita sekarang bawa ke flowchart. Flowchart ya. Kita buka flowchart. Kita buat baru, file, new, cancel, news. Oke. Nah, sekarang kita buat flowchartnya tergantung dari PCD kode di sini. Sekarang kita buka deklarasi. Ada 3 ya, tipe datanya kan sama nih, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dah, berarti 1, 2, 3, 4. Dah, kita buat langsung di satu baris. Status akademik, koma,
status UKT, status beasiswa, terakhir status hasil. Tipe datanya semuanya string. Nah, langsung di satu variabel. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah input. Input ya, kita input. Input status akademik. Oke. Berikutnya input lagi status UKT. Berikutnya input yang terakhir status beasiswa. Nah, ini inputnya udah selesai. Nah, sekarang kita berikan keterangan di atasnya biar tidak bingung apa yang diinputkan. Kita ketikkan kayak gini. Di atas status akademik kita berikan keterangan, ketikkan pilihan cuti, aktif, DO atau apa ya satu lagi ya? Tadi bentar, saya lihat dulu sini. Lulus satu lagi ya, sorry, lulus gitu ya, lulus. Dah, ketika kayak gini. Oke, dah. Kemudian status UKT adalah sudah atau belum ya, kita tulis kayak gini. Ketikkan sudah atau belum. Oke. Status beasiswa ketikkan ada atau tidak ada. Ketikkan ada atau tidak ada. Klik OK. Nah, input udah selesai. Kita input udah selesai. Sekarang proses memeriksa dari yang ini. If. Berarti if lagi di sini. If kita bawa rumusnya, status akademik sama dengan cuti. Maka jika ini benar, hasil ditolak, status cuti, gitu kan? Jadi kita buatnya kayak gini. If yang pertama, if yang pertama. Jika status akademik sama dengan cuti. Oke, benar, true, maka hasilnya ditolak. Nah, kita simpan di sini. Nah, kita menyimpannya dalam variabel status hasil. Status hasil ya. Nah, kalau dibuat seperti ini, berarti PC kode-kodenya kita ubah sedikit ya, PC kodenya. Kita buatnya kayak gini aja. Saya ubah sedikit PC kode. Ini bukan di print, tetapi kita tulisnya kayak gini. Status hasil. Save ya. Disimpan set ya, kayak gini. Set status hasil. Apa yang menjadi status hasilnya di sini berarti adalah tadi set status hasil ditolak. Status cuti. Ini kita simpan dalam sebuah variabel karena variabel status hasil dia ditentuin berdasarkan ini. Saya copy paste. Nah, ini juga sama. Print ini saya ganti pendaftaran berhasil. Ini berarti statusnya adalah menjadi bernilai sekarang pendaftaran berhasil. Nah, ini juga sama. Ini saya ganti menjadi ditunda. ADM belum selesai. Ini juga sama. Ini saya ganti menjadi hasil ditolak. Kayak gitu ya. Hasil ini sama dengan ditolak status tidak valid. Baru terakhir ini ya. Terakhir setelah if semuanya barulah dia menjadi output. Menjadi output jadi bentuknya kayak gini. Jadi saya ganti output, ini output, output dia adalah print ambil nilai dari status hasil. Jadi ini juga saya ganti, ini bukan output, ini ganti menjadi proses dan ini
ini adalah output. Oke, nah biar sedikit beda. Berarti ini output, ini input, ini proses, ini output. Oke, nah sekarang kita buat programnya. Jika status akademik sama dengan cuti, true, benar, set status hasil ditolak status cuti. Set berarti true, jika true berarti kita buatkan async. Set nilai variabel status hasil menjadi kayak gini. Status hasil sama dengan, karena dia string, ditolak status cuti. Oke, itu satu. Sebaliknya, ya kan? Ini jika bernilai true. Jika bernilai false, ini kan ada bernilai false nih. Ada false. Ada pengecekan lagi, else if-nya lagi dicek. Berarti ada else if. Ketika ada else if di sini ya bentuknya seperti ini, berarti udah pasti nambah if lagi. Kalau dia bernilai false, kalau di sini tidak bernilai true, berarti false. Dicek lagi. Inilah if berjenjang. Ya kan? Sekarang kita tuliskan di sini lagi. Jika status akademik sama dengan aktif, maka, nah kan, jika status akademik aktif, maka if lagi, kan ada dicek lagi tuh. If lagi berarti jika ini benar, aktif, dicek lagi, pengecekan berjenjang lagi di dalam sini. Kalau true, benar dia aktif, berarti ada pengecekan lagi, if lagi. Berarti kita tambahin lagi di sini, if lagi. Nah, if-nya berjenjang kali itu. Udah. Sekarang di sini lagi dicek lagi, baru digunakan operator or ini status UKT sudah atau status beasiswa ada. Berarti di sini kita tuliskan status UKT sama dengan sudah or ini kita buka kurung ya, or kayak gini, or status beasiswa, ini boleh tutup, or status beasiswa, ini buka kurung lagi berarti sama dengan adalah ada, kayak gitu. Maka jika ini bernilai true, berarti set status hasil sama dengan pendaftaran berhasil. Kita berikan async. Async, dah kita cek status hasil sama dengan string pendaftaran berhasil. Oke. Nah, sebaliknya, jika tidak ini ada salah satu yang tidak, dua-duanya tidak true, false berarti ditunda ADM belum selesai. Berarti yang else ini yang ke bagian false. Kita klik di sini, async status hasil sama dengan ditunda ADM belum selesai. Oke. Nah, sekarang ada else-nya lagi ini, ada else, ada s yang untuk menutup if yang ini. Menutup if yang pertama ini. Berarti jika dia false, oh ini juga dia tidak true, berarti sudah pasti false. Artinya kita tambahin lagi di sini, async lagi. Di sini menjadi status hasil sama dengan ditolak. Ditolak. Status tidak valid. Kayak gini. Oke. Udah. Nah, dari ini semuanya, ini kan udah berjenjang if-nya. Nah, baru terakhir print status hasil. Di bawahnya, apakah dia ini outputnya ini atau ini? Dia ini atau ini tergantung dari pengecekan di sini, dari pengecekan berjenjang ini. Nah, baru kita tambahkan di bawah apa hasilnya, outputnya di bawah sekali di sini. Baru kita tuliskan di sini print status hasil. Ambil variabelnya. Oke. Dah, itu udah jadi itu flowchartnya berjenjang
pengecekan yang bentuknya seperti ini. Sekarang kita uji jalan. Ketikkan pilihan, dia aktif. Ketikkan sudah. Ketikkan ada saya ketik. Kita enter, pendaftaran berhasil. Tapi kalau kita jalankan, ketikkan pilihan, cuti. Ketikkan belum. Ketikkan tidak ada. Ditolak karena dia status di awal adalah cuti. Nah, ini berarti udah selesai. Udah selesai. Ini. Nah, sekarang kita ekspor menjadi gambar. Klik logika 2. Udah? Oke. Udah jadi gambarnya, kita pindahin logika 2. Nah, kita pindahin ke sini. Ini menjadi flowchart. Nah, flowchartnya udah jadi. Nah, dari PCD kode yang udah kita buatkan tadi, flowchartnya udah jadi itu. Ini flowchart, ini PCD kode. Nah, dan pastinya flowchart ini logikanya kita ambil dari yang berdasarkan PCD kode yang telah kita hasilkan ini. Oke, nah berikutnya yang terakhir apa? Python. Kode Pythonnya. Kode bahasa pemrogramannya Python. Tentunya membuat Python dan berdasarkan dari ini. Dari flowchart ini. Gampangnya kayak gini kita buatin. Nah, sekarang saya pisahin dulu. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan kode baru. Kode. Oh, bukan di situ. Sini, bawah. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengetikkan kode Python-nya. Nah, kode Python-nya sama seperti tadi ya. Kita langsung membuatnya adalah pertama input, proses, output di bawahnya sekali. Gitu ya. Caranya ya seperti ini, kita ketikkan. Pertama adalah data input. Buat variabel. Ini kan ada variabelnya nih. Variabelnya adalah status akademik, status UKT, status beasiswa, status hasil. Kemudian yang diinput adalah status akademik, status UKT, dan status beasiswa. Sedangkan status hasil tidak diinput, tapi dia disimpan. Kita nulisnya kayak gini. Pertama, status akademik sama dengan langsung input karena dia tipe datanya string. Kita ketikkan di sini, ketikkan pilihan cuti aktif DO lulus. Kayak gitu. Dah, satu. Udah jadi. Ini satu typo. Kedua, ketikkan status UKT. Kita kayak gini. Status UKT. Input karena dia tipe data string. Kita beri nama kayak gini. Ketikkan status UKT yaitu ada, sudah ya, sudah atau belum, kayak gitu. Nah, yang ketiga data input adalah ini ya. Oh sorry, berarti status UKT ini oh iya ya, status UKT udah benar. Yang ketiga adalah ketikkan status beasiswa dia. Status beasiswa. Beasiswa sama dengan input karena dia string. Dah, kayak gini. Ketikkan status beasiswa. Sekarang kita berikan kayak gini, ada atau tidak ada. Nah, untuk input udah selesai tuh. Sedangkan yang untuk set, yang ini ya status hasil, nggak perlu diketikkan. Karena dia nanti di dalam prosesnya kita tentukan dia. Oke, sekarang kita buat yang percabangannya. Percabangan atau proses. Kita beri komentar proses percabangan. Kita klik if. Jika status akademik, sesuaikan dengan situ ya, sama dengan
cuti seperti ini, cuti maka enter. Benar dia status akademiknya adalah cuti, kita langsung ketikkan ini ya, ini. Nah, cuti, jika benar dia cuti, tampilkan output ini. Status hasil ditolak ini. Berarti kita buatnya kayak gini. Status hasil sama dengan, itu langsung variabelnya adalah status kayak gini, ditolak, atau karena dia status cuti. Artinya itu status hasil kita buat sebuah variabel yang kita sudah tentukan di sini. Ini status hasil kita buat sebuah variabel dan kita langsung isi nilainya ke dalam situ. Nah, sebaliknya jika tidak true, false ke sini ya, false ke sini. Berarti di sini kita tulisnya kayak gini, elif. Kalau di Python namanya else if itu elif. Elif status akademik sama dengan aktif, maka enter ke bawah. Nah, enter, dah elifnya di dalamnya jika true, ya kan? Status akademik sama dengan aktif, true, benar, dia aktif, ada if lagi. Ada if lagi ke bawahnya tuh. Berarti langsung di sini di dalam elif ada if lagi. If kita buat kayak gini, dicek yang di sini, dicek di sini. Di sini. Nah, if status UKT sama dengan sudah, kayak gitu, sudah, dah, or dua buah kayak gini ya, or kita buat buka kurung lagi, status bea siswa kayak gitu ya, sama dengan ada, kayak gini, maka titik 2 enter, maka status hasil sama dengan, kita beri nama pendaftaran berhasil. Ini ya, jika benar kita tulis kayak gini, pendaftaran berhasil. Nah, sebaliknya jika tidak true sudah pasti false, berarti ke sini. Berarti di sini else. Setiap yang false berarti else. Else kayak gini, status hasil sama dengan ditunda atau ADM belum selesai. Dah, ADM belum selesai ya. Sekarang ini yang ke tahap ini sudah selesai. Ini kalau if ini adalah bernilai aktif. Bagaimana kalau dia tidak bernilai aktif atau false? Ini kan kalau true. Kalau false berarti di sini else terakhir. Ini else, sorry ya, yang ini else terakhirnya dari elif itu. Dari elif kita ketiknya kayak gini, else kayak gitu, status hasil sama dengan ditolak. Dah, status tidak valid. Oke, status tidak valid. Nah, sekarang terakhir adalah buatkan outputnya. Yang ke bawah sini. Print apa outputnya? Kita ini kata tampilkan output. Nah, kita langsung print status hasil. Sesimpel itu saja. Kalau untuk ini, untuk membuat dia apakah ini ya, ini kan itu, ini error, kita buat kayak gini, status hasil. Dah selesai. Kalau di Python ini artinya kode Python yang kita ketikkan ini tergantung dari kode flowchart yang urutan-urutan yang seperti ini. Nah, sekarang jadi diperhatikan ya, ini if ini tutup else-nya di sini.
Jadi artinya satu if berarti satu simbol if ini. Kalau kesini ada lagi berarti elif. Elif ini artinya apa? Ada if di dalam if. Nah, kalau ini berarti kenapa ini nggak elif? Karena dia ada bernilai true tetapi dicek kedua lagi. Pengecekan keduanya lagi dicek lagi dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ketikkan pilihan, misalkan adalah cuti. Ketikkan status UKT, sudah. Ketikkan status beasiswa, ada. Hasilnya adalah ditolak karena status dia cuti. Nah, bagaimana kalau nggak cuti? Saya kayak gini. Ketik pilihan aktif. Ketikkan status UKT, sudah. Ketikkan status beasiswa, ada. Enter, pendaftaran berhasil. Nah, artinya di sini berarti flowchart kita udah kita uji, nggak ada error. Coding Python mengikuti dari yang flowchart tadi. Dan ini selesai. Kita tinggal bawa ke jawaban kita. Bawa ke sini dan inilah Pythonnya. Kode Python. Udah. PCD kode, flowchart, Python. Dan ini kita udah menyelesaikan soal dari yang latihan kedua, yaitu pendaftaran ulang mahasiswa, memvalidasi apakah dia pendaftaran ulang mahasiswa atau tidak. Nah, bagaimana kalau ada yang bertanya kayak gini, Pak, bagaimana kalau misalkan dia di awal ketika diklik cuti, misalkan kayak gini, diklik cuti, waktu enter, dia langsung keluar bahwa pendaftaran ditolak. Ya kan? Kalau ini kan kita harus aktif lagi, ketik lagi kayak gini. Ini ada. Nah, maunya kita adalah kalau dia status di sini adalah cuti, nggak perlu lagi ketik yang di bawah di sini. Langsung keluar ditolak status cuti. Ini kalau untuk buat yang model demikian, kita nanti membuatnya di dalam topik perulangan. Dia dicek dulu, itu digunakan while. Dicek dulu, kalau dia cuti berhenti, dia tidak ngulang-ulang lagi, tidak lanjut lagi. Itu kalau mau dibuat demikian, itu nanti kita lanjutkan dengan materi perulangan. Oke, ini berarti udah selesai yang contoh latihan yang kedua. Nah, contoh latihan kedua. Nah, sekarang soal yang latihan pertama, latihan kedua, soal ujian latihan ya yang ada dalam praktikum itu udah saya selesaikan. Ini soal latihan pertama, ini dan ini penjelasannya dari video pertama tadi, dan ini soal latihan kedua. Saya sudah mencoret-coret apa yang paling penting, poin penting yang perlu diperhatikan, dan ini penyelesaiannya. Nah, sekarang setelah dipahami dari dua soal ini, dari soal contoh latihan ini, sekarang terakhir adalah soal ujian praktikum. Di ujian praktikum akan ada soal yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Oke? Selamat menghadapi ujian praktikum. Soalnya akan muncul langsung di add link di unit masing-masing. Baik semuanya, terima kasih kembali sudah menyimak dari penjelasan tentang bagaimana persiapan mengikuti ujian praktikum yang akan kita lakukan untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan dikontak, silahkan ditanyakan. Ketemu kembali di video tutorial yang berikutnya.